Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengadakan uji coba robot forex. Kali ini kita pilih robot super hedging code. Ya, super hedging code. Ini saya namakan super hedging code karena robot ini bekerja dengan sistem hedging atau locking. Yaitu ketika ada posisi buy dibuka, maka di sana juga akan di lock atau di hedging dengan posisi sell. Sebaliknya, apabila ada posisi sell yang terbuka, maka akan di hedging atau di locking dengan posisi buy, begitu seterusnya. Terus ini ada nama gold ya, karena ini dirancang agar mampu berjalan di pair gold. Ya, jadi di pair gold atau SAU USD, sebagaimana kita ketahui, pair gold atau SAU USD ini mempunyai pergerakan harian yang luar biasa lebar. Ya, perkiraan antara 2.500 poin hingga 4.000 poin harian. Ya, itu dalam situasi biasa. Apabila ada news besar, ya, big news, maka pergerakan akan menjadi jauh lebih lebar lagi, sampai puluhan ribu poin atau sampai hampir 1.000 pip lebih apabila ada news besar. Dan robot super hedging gold ini dirancang untuk bisa berjalan di pair gold atau SAU USD dengan kondisi yang relatif aman. Mari kita lihat settingnya ya. Jadi di expert properties kita klik ya, ini kita lihat settingnya ya. Jadi settingnya seperti ini, kita tampilkan semua. Jadi robotnya super hedging gold, kemudian inputnya lot buy. Di sini kita isi lot awal 0,01 saja, itu juga lot sell. Cuma di sini ada hedging buy atau locking buy, hedging sell, locking sell. Kita setting lot sesuai kebutuhan, dan kali ini kita isi 0,02. Jadi apabila ada lot buy yang dibuka dengan lot 0,01, maka di sana akan dibuka hedging buy, jadi atau hedging sell. Jadi lot buy akan di locking dengan sell dengan lot 0,02 begitu ya. Begitu pula kalau ada dibuka lot sell 0,01, maka di sana akan di hedging atau di locking dengan lot buy dengan lot 0,02 ya. Terus kemudian ini menggunakan sistem multi trade, jadi lot akan meningkat ketika dalam satu posisi tidak closing dalam posisi profit dengan multiplier 1,5. Tapi di sini ada pembatasan lot, maksimal lotnya di sini adalah 1, max trade-nya 10. Kemudian di sini menggunakan fixed profit ya. Jadi fixed profit kita pilih true, artinya kita menggunakan fixed profit dan kita isi $10. Jadi apabila posisi trading dalam satu putaran atau satu sesi itu sudah profit 10, maka robot akan closing semua posisi baik sell maupun buy yang terbuka, maka akan kita close, akan di close oleh robot gitu. Terus max spread di sini kita isi bebas, kita isi 10, 20, 30, kita bebas mengisinya dengan mungkin yang bagus ya, mungkin kisaran maksimal 30 saja ya. Jadi pip stepnya kita menggunakan pip 15, kemudian kita menggunakan take profit dalam pip 150 pip, stop lossnya kita juga menggunakan 150 pips ya.
Kemudian untuk filter ya, news filternya kita gunakan untuk menghindari atau untuk jam-jam tertentu ya, jadi untuk menghindari trading di pergerakan yang sangat lebar jam-jam tertentu ya. Maka kita setting seperti ini ya, jadi start time 1, start time 2 ya, end time 2, start time 1, end time 1, start time 2, end time 2 dan seterusnya. Kita menggunakan 4 sesi. Di sini ada 4 sesi trading ya. Di sini kita bisa ngisi jam berapa saja yang kita aktifkan untuk melakukan trade robot ini, dan jam berapa saja yang kita hindari untuk melakukan trade. Biasanya jam-jam pergerakan lebar adalah jam sesi Asia, sesi Eropa, dan sesi Amerika pada awal market. Maka di sini sudah kita setting seperti itu apabila kita isi dengan true. Tapi kalau kita tidak melakukan filter ya, filter waktu atau filter news, maka kita isi false di sini. Ya, kita di sini menggunakan filter news. Ya. Kemudian kita menggunakan hedging ya, di sini logging atau hedging. Kita menggunakan hedging 1 dan hedging 2 saja. Jadi pada posisi 1, buy 1 dan buy 2 atau sell 1, sell 2, maka kita akan logging atau kita hedging. Jadi ketika robot melakukan OP untuk pertama kali dan OP untuk kedua kali, maka robot akan melakukan hedging. Dimana untuk hedging yang ketiga, opsi ketiga, 4, 5 dan seterusnya, di sini tidak kita aktifkan atau kita isi false ya, kita isi false. Itu sesi setting robot yang kita lakukan kali ini. Bisa saja kita mengisi atau menyeting untuk hedging 3-nya ini true, hedging 4 true dan seterusnya ya. Jadi kali ini kita hanya menggunakan 2 posisi hedging ya. Jadi untuk OP yang pertama dan yang kedua pada robot, maka kita lakukan hedging ya, kita lakukan hedging. Sedangkan untuk posisi ketiga dan seterusnya tentu saja berdasarkan setting ini dinonaktifkan atau false ya. Langsung kita mulai aja. Dan kali ini kita akan melakukan setting selama 3 bulan, mulai dari tanggal 1 April sampai 1 Juli, berarti 3 bulan ya, 2023. Langsung kita klik start. Di sini kita menggunakan BIP 10 ya, rata-rata good dengan broker tentu. BIP-nya bisa 5 ya, bisa 1, 2, 3, 5, 4, 5 ya sampai 10, tapi ini kita menggunakan setting yang 10 poin saja ya. Jadi untuk time frame-nya kita menggunakan 5 ya, dan seterusnya. Langsung kita klik start ya. Ini kita lihat robot sudah mulai berjalan ya. Ini posisi grabnya. Nah ini sudah ada yang kena stop loss karena stop lossnya sebetulnya terlalu pendek untuk SAU USD. Kalau kita stop loss hanya 150 pip, itu termasuk stop loss yang pendek, sehingga sering terkena atau tersentuh stop lossnya. Justru ini yang menjadi lebih aman karena tidak mengundang floating minus yang lebih tinggi lagi. Jadi sebelum tinggi kita closing dulu ya, kita stop loss dulu sebelum floating minus menjadi tinggi ya. Dan tentu saja kita lihat apabila ada stop loss, maka di sana juga ada posisi buy yang terclose dalam keadaan profit. Jadi satu ini seperti ini ada buy yang di close, juga ada profit ya, sell yang bersamaan di close ya. Jadi seperti ini juga ya. Jadi ini kalau kita perhatikan, setiap posisi buy ada posisi sell. Posisi buy ditandai dengan biru, garis biru, sedangkan posisi sell ditandai dengan garis merah ya. Jadi ketika garis biru, ini garis biru dan garis merah, berarti ada dua posisi sell dan buy. Nah, kita perhatikan. Nah, di sini ini ada posisi buy dan sell, selalu seperti itu. Dan setiap putaran, setiap sesi close itu profitnya adalah $10 seperti yang kita setting di awal tadi ya. Jadi dalam setting awal tadi, robot ini kita setting dalam satu putaran trade, ini profitnya $10 ya.
kita bisa saja menyetingnya lebih rendah atau lebih tinggi. Ya, ini ada posisi buy, posisi sell, close ya. Ya. Ini garis TP dan stop lossnya. Jadi garis merah ini garis TP sekaligus stop loss. Jadi ketika stop lossnya tersentuh, maka di sana juga akan tersentuh take profitnya. Jadi tidak hanya stop lossnya, karena ada dua posisi tadi. Jadi ketika kena stop lossnya, maka di sana juga ada take profit yang terclose. Gitu. Jadi di sini logging atau hedging di sini tujuannya adalah untuk memperkecil floating minus yang terjadi, sehingga floating minus akan terjaga dalam posisi yang relatif rendah. Itu daripada posisi hedging ini atau logging. Karena setiap posisi sell yang dibuka dalam sistem multi trade ini ya, ini adalah di posisi sell yang banyak, maka di sana juga dibantu dengan posisi buy ya, sehingga ketika harga balik sedikit atau koreksi sedikit akan terclose dalam keadaan profit. Jadi harga ketika naik koreksi dikit aja akan di close dalam keadaan profit. Karena apa? Karena ketika koreksi itu sellnya sudah profit dibantu oleh buy-nya aja, tadi sudah profit juga ya. Jadi sehingga tidak butuh koreksi yang lebar atau yang panjang untuk close profit. Kalau take profit kita hanya $10, maka akan cepat di close dalam keadaan profit. Lagi ini adalah SAU USD, di mana pergerakannya cukup lebar ya. Jadi pergerakan harian cukup lebar, seperti kita katakan sebelumnya, kisaran antara 2000 hingga 3000 poin atau 200 hingga 300 pip dalam sehari. Bahkan kalau ada news ya, news besar itu bisa ribuan pip atau puluhan ribu poin. Pernah saya menjumpai dalam satu hari 20.000 poin atau 2000 pip pergerakan emas ini dalam news yang besar, hanya dalam sehari saja. Sebetulnya bukan sehari ya, hanya beberapa jam saja. Ini kebetulan ada news besar ya sini, tapi di close dalam keadaan profit di bawah justru. Jadi ini ada sell, ada buy juga, ini di logging dengan sell, sehingga profitnya di bawah atau close profitnya di bawah di sini ya. Ini sudah berjalan 1 bulan lebih robotnya ya. Jadi ini belum bergerak untuk grabnya. Kita lihat aja nanti akhir ini. Sementara di sini robotnya jalan, tapi grabnya di sini belum berubah. Mungkin kita perlu melakukan refresh atau kita tunggu aja sampai berakhir, nanti akan bergerak ke berapa, atau kita refreshing ya. Jadi kita refresh dengan klik tombol mini aja, nanti kita klik lagi ya. Jadi ya seperti ini ya, kita refresh sebentar, maka sudah berjalan hampir 2 bulan ya. Di sini hampir 2 bulan, dan di sini saldo sudah menunjukkan 1.500-an ya. 1 bulan ya, April ya, April, Mei, Juni. Berarti ini 1 bulan ya, ini bukan 2 bulan tapi 1 bulan ya. Jadi kita mulai tadi bulan April, tanggal 1 April ya. Oh iya, tanggal 1 April, sementara sekarang adalah 26 April ini ya. 1 bulan sudah 1.500, berarti sudah profit $500 dengan modal 1.000 ya. Jadi 1 bulan ya. Ini kita mulai tadi 1 April dan sekarang berjalan, kita lihat 27 April sudah menjadi 1.500-an USD ya. Jadi profitnya sudah $500 dalam 1 bulan ya, kisaran kurang lebih. Ini berarti kurang lebih dalam waktu 1 bulan 50% ya profitnya. Ini masih jalan terus.
sudah hampir 1 bulan, ini sudah tanggal 27. Ya, ini sudah awal Mei, berarti sudah 1 bulan berjalan, profitnya sudah di atas 1.500, saldonya sudah di atas 1.500 USD ya. Jadi ini robot hedging atau locking ya, seperti kita jelaskan sebelumnya, merupakan robot di mana setiap posisi buy akan kita lock dengan posisi sell. Begitu juga sebaliknya, setiap posisi sell ada kita lock dengan posisi buy. Cuma seperti yang kita lakukan tadi dalam setting ini hari ini, tadi hedgingnya hanya kita aktifkan hedging 1 dan hedging 2. Nah ini ya, jadi ini posisinya ada close ya di bagian atas, ada stop loss ya, dimana dia ada sell yang juga terclose, tapi juga ada buy yang di close bersamaan ya, kena stop loss ya. Ya, jadi robot seperti ini bertujuan digunakan untuk menjaga floating minus agar tetap relatif rendah ya. Jadi karena ada posisi yang dikunci dengan posisi yang sebaliknya, seperti itu ya. Ini sudah 4 Mei, berarti 1 bulan lebih dikit. Masih terus berjalan robotnya.
Ya, robot masih berjalan hampir 1,5 bulan. Sekarang tanggal 11 Mei. Jadi kalau lihat gambar grafiknya ya di grabnya ini memang performanya atau kinerjanya robot hedging ini cukup bagus ya. Terus merangkak naik, di mana floating minusnya memang terbukti relatif kecil ya, dilihat dari grabnya. Memang bentuk grabnya bergelombang seperti ini ya, jadi ini menunjukkan bahwa bentuk grab seperti ini itu memang ciri khas daripada robot dengan sistem hedging. Ini sudah berjalan hampir sekitar 20-an menit ya, sudah berjalan 20 menit. Jadi mungkin sekitar 20 menit lagi akan selesai kalau pengujian kita selama 3 bulan. Jadi memakan waktu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. Melihat waktu yang sudah berjalan sekarang 1,5 bulan membutuhkan waktu kisaran 20 menit. Memang dalam pengujian ini kita menggunakan model everytick ya, sehingga agak perjalanan backtestnya relatif lambat. Beda kalau kita dalam model ini memilih yang kontrol ya atau open ya. Jadi kalau kita menggunakan control point atau mungkin open handle ya, maka kita akan mendapatkan perjalanan backtest yang jauh lebih cepat ya. Jadi ini kita menggunakan model everytick sehingga butuh waktu yang lama uji backtestnya.
Ya, ini hampir 2 bulan ya, jadi udah jalan hampir 2 bulan dan posisi profit hampir mencapai 900-an ya. Jadi memang kurang lebih $500 untuk profitnya ya per bulan, 50% kalau kita pasang dengan modal 1000 ya. Ini tadi posisi buy kena close, stop loss di bawah, tapi ada juga posisi sell ya. Ada 2 posisi buy yang terclose di bawah, ada juga posisi sell yang di close di bawah karena stop loss, ini sama-sama kenanya di bawah, sehingga ada yang profit juga ada yang loss. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin BEP atau mungkin masih dalam keadaan profit ya, tinggal lotnya tadi yang terpasang di sana berapa, lot buy berapa, lot sell berapa ya. Ini sudah hampir berakhir bulan kedua, bulan Mei. Ya, bulan Mei sudah hampir berakhir dan visi profit atau saldo sudah di atas 2000. Berarti bulan April dan bulan Mei masing-masing profitnya di atas $500 atau di atas 50%. Ini tinggal bulan yang ini sudah hampir masuk di bulan ketiga ya, sudah tanggal 30 Mei. Ya, jadi ini setiap ada posisi buy, kemungkinan besar di sana pasti ada posisi sell ya. Ini di sini terclose di bawah ada 4 posisi buy dan 3 posisi buy dan 4 posisi sell ya. Di ini ya, close di sini ya. Jadi ada 3 posisi buy dan 4 posisi sell. Ini juga ada 3 posisi buy ya, 3 posisi buy dan 3 posisi sell ini ya, close di sini profit $10 dalam satu sesi ini ya. Jadi kita sudah menentukan fixed profit ya, jadi dimana satu sesi berapapun jumlah trade-nya di sini, satu sesi profitnya adalah 10 USD sesuai dengan settingan kita tadi di awal. Jadi ini close profit, ini profitnya satu sesi, dihitung satu sesi adalah 10 USD. Kalau ini adalah ada posisi buy dan juga ada posisi sell yang di close ya, kena stop loss dan kena close profit. Ini sudah masuk bulan ketiga. Kita lihat perjalanan di bulan ketiga ini akan seperti apa, karena banyak pergerakan news besar di bulan ini, atau lebih tepatnya di samping news juga ada pergerakan yang trending. Jadi apa beda news besar dan pergerakan trending ya? Seperti ini pergerakan trending tadi ya, relatif turun dalam waktu sangat lama, turun terus dikit-dikit tapi turun terus, nggak ada koreksi yang relatif lebar yang cukup digunakan untuk close posisi ya, tidak ada seperti itu, sehingga posisi lebih banyak turunnya terus dalam jangka waktu yang lama. Itulah yang dinamakan trending. Justru pada seperti itu biasanya cukup kedodoran posisi robot dalam melakukan trade
Tapi ini tadi cukup bagus dan close dalam keadaan profit di bawah, karena memang ada posisi hedgingnya, yaitu posisi lockingnya, ada posisi sell juga, walaupun bergerak terus ke bawah ya, karena ada posisi hedging atau kuncian di sana, posisi sell, maka floating minus akan ditahan pergerakannya oleh posisi sell, jadi tidak meluncur cepat floating minusnya ya, meluncur jatuh cepat posisi minusnya, karena ditahan dengan posisi sell yang menahannya. Ini sudah di tanggal 7 bulan Juni ya, hampir pertengahan bulan Juni. Ya, jadi setiap closing posisi itu besarnya profit adalah 10 USD sesuai dengan fixed profit atau constant profit yang kita setting di awal, dan tentu saja kita bisa mengubah-ubah sesuai kebutuhan. Dan apabila kita menentukan posisi fixed profit atau constant profit yang relatif kecil, misalnya $1 per putaran, maka perjalanan robot tidak seperti ini, akan lebih cepat closing, jadi tidak plotting yang begitu lama seperti ini plottingnya relatif lama ya, jadi karena target profit yang kita tentukan adalah sebesar $10 ya, relatif besar. Jadi, tapi kalau kita menentukan hanya $1 saja, sebentar-sebentar close, sebentar-sebentar close, sebentar close, tidak sempat plotting yang lebih lama ya. Jadi posisi tidak mungkin tidak akan mengalami plotting yang relatif lama ya, karena target profit kita cukup kecil ya, sehingga sebentar-sebentar close, sebentar-sebentar close ya, seperti itu. Ini sudah hampir setengah bulan, di bulan pertengahan bulan maksudnya ya, jadi sudah hampir pertengahan bulan di bulan Juni. Bentar lagi akan berakhir uji backtest kita, dan kita akan lihat hasilnya.
Ya, ini pergerakan yang cukup tinggi naik ke atas sehingga tadi ada closing posisi di sini kena stop loss dan kena stop profit ya. Jadi selalu seperti itu karena hedging ya. Jadi satunya kena stop loss, satunya kena close profit ya. Jadi sehingga posisi lossnya relatif sangat kecil atau bahkan stop lossnya akan lebih rendah dari closing profitnya. Jadi closing profitnya lebih tinggi dari cut lossnya, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ya, ini posisi closing ada 4 posisi sell, ada beberapa posisi buy di sini. Jadi ini tadi apabila kita melakukan setting di mana hedgingnya kita lakukan hedging 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tentu saja akan setiap posisi akan di locking ya dengan posisi yang sebaliknya ya. Jadi tapi kalau kita lihat di sini hanya posisi-posisi awal saja yang di locking atau dikunci ya. Tapi suatu saat kita bisa merubah hedgingnya dengan setting yang berbeda, di mana hedging ya, posisi hedging yang tersedia dalam settingan robot ini adalah hedging 1 hingga hedging 10. Jadi 10 posisi bisa kita lakukan locking semua atau kuncian semua. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah untuk lot utamanya adalah dalam jumlah lot yang berbeda dengan posisi locking atau posisi hedging. Dan posisi hedging lotnya bisa kita atur sesuai dengan settingan tadi, di mana setting awal kita tentukan lot utamanya, lot awalnya 0,01, tapi posisi hedgingnya kita isi 0,02 ya, jadi lebih tinggi daripada lot standarnya atau lot utamanya. Cuma lot utamanya akan mengalami kenaikan di trade berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya. Sedangkan lot hedgingnya akan menjadi lot tetap atau lot konstan, jadi akan 0,02 terus dalam setiap posisi yang dikunci. Dia akan melakukan kuncian yang dengan lot yang tetap ya, kecuali kita melakukan perubahan. Jadi sewaktu-waktu kita bisa melakukan lot posisi lockingnya apabila kita menghendaki ya. Ini sudah hampir memasuki akhir di bulan ketiga, bulan Juni, sudah di tanggal 22, bentar lagi akan berakhir. Ini kena stop loss sellnya dan juga buy-nya kena stop profit ya, jadi kena take profit ya, kena close profit. Sedangkan untuk sellnya kena stop loss di atas ini ya, seperti itu. Kita bisa saja membesarkan nilai stop loss sehingga tidak akan terkena semua ya, bisa saja, tapi tentu saja akan berdampak pada floating minus yang relatif tinggi. Tapi kalau didukung dengan modal yang cukup, tentu saja ini bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan stop lossnya dan juga take profitnya. Ya, sudah hampir berakhir.
uji backtest kali ini. Ya, sudah berjalan kisaran 40 menit, sudah hampir berakhir uji backtest kali ini. Ya, tanggal 29. Bentar lagi uji backtest ini akan berakhir. Dan posisi profit sudah menunjukkan di atas 2300. Ya, jadi di atas 2300, mungkin sekitar kisaran 2400 ya ini uji profitnya. Kalau melihat grafnya ini masih tanggal 30 Juni. Kita tunggu sebentar. Kalau kita lihat resultnya di sini ya, jadi mungkin posisi saldo akhirnya ya, jadi ini posisi saldo akhir adalah 2464 ya, jadi berarti per bulannya kisaran 500 USD profitnya. Kita lihat di sini lot size nya, jadi kita lihat lot size nya, kita urutan dari ascending ke descending, kita lihat besar, paling besar berapa ya. Jadi untuk paling kecil 0,01 lotnya, untuk paling besar ternyata kecil sekali ya. Jadi ini untuk lot paling besar ternyata hanya 0,02, jadi ini paling besar ya. Jadi untuk paling kecilnya 0,01, kita descending lagi, yang paling besar 0,02 untuk besarnya lot, sehingga cukup aman ini ya. Nah, lalu kita lihat grafnya seperti ini, hasil akhirnya ya cukup bagus tampilannya ya. Untuk reportnya kita lihat ya, jadi hasil akhirnya kita lihat seperti ini. Initial depositnya 1000 USD, jadi modalnya adalah 1000 dolar. Tadi kita modal 10 dolar selama 3 bulan. Profit, net profitnya ya, jadi profit bersihnya 1464, jadi dibagi 3 kisaran 500 USD lah, kurang dikit ya. Untuk profit faktornya cukup bagus, di sini ada 1,3 ya. Dan untuk drawdownnya, maksimal drawdownnya 13% saja ya, jadi ini 13% untuk drawdownnya. Jadi dengan modal 1000, drawdownnya hanya 13% dalam uji coba yang kita lakukan kali ini ya, cukup memuaskan. Kita
Lihat juga di sini modeling quality-nya. Jadi data dari data yang kita gunakan adalah 90% ya, cukup bagus ya modeling quality-nya. Artinya datanya mendekati akurasi yang cukup tinggi, punya akurasi yang cukup tinggi. Ya, jadi mismatch cat errornya ya, jadi ini mismatch cat errornya, kesalahan baca catnya, kesalahan baca datanya adalah 0 di sini ya. Jadi atau kalau kita melihat di sini bar in test total candle, batang candle yang dilakukan pengetesan ada 18.478 di sini ya. Ya, jadi sangat banyak sekali. Jadi selama 3 bulan membaca candle dalam sejumlah 18.000 lebih dengan time frame nya 5 menit tadi ya. Iya. Yaitu sementara uji backtest kita kali ini ya dengan hasil yang sangat bagus tentu saja dengan robot super hedging gold ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.